Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, kembali lagi pada pelajaran PJOK kelas 4. Kali ini kita akan membahas materi tentang aktivitas renang. Anak-anak sudah tidak asing lagi ya tentang renang ini. Ya, semuanya insya Allah sudah pernah melakukan renang. Nah, sekarang kita akan membahasnya ya. Baik, yang pertama adalah pengertian renang. Renang adalah salah satu cabang olahraga akuatik. Apa itu olahraga akuatik? Iya, yaitu olahraga yang berhubungan dengan air. Kira-kira apa saja ya macam-macam olahraga yang termasuk ke dalam cabang akuatik itu? Ya, yang pertama adalah renang ya, yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada olahraga polo air. Kemudian ada olahraga arung jeram, loncat indah, dan snorkeling, dan juga lain-lain ya. Baik, untuk induk organisasi renang di Indonesia ini disebut dengan PRSI ya. Anak-anak ingat-ingat ya, PRSI yang merupakan kepanjangan dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah, berikut ini adalah simbol dari PRSI. Baik, selanjutnya ya, yaitu teknik dasar dalam berenang. Nah, ini sangat penting sekali ya, sebelum kita berlatih berenang, kita harus berlatih dulu teknik dasarnya ya, yaitu apa saja. Yang pertama adalah pernafasan, kemudian meluncur, dan yang ketiga mengambang. Nah, karena sudah pernah dengar istilah ini semua? Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pernafasan. Ya. Dalam berenang atau di dalam air, kita tetap melakukan pernafasan di dalam air ya. Dengan cara apa? Yaitu mengambil nafas di atas air dengan hidung. Selanjutnya, masuk ke dalam air dan keluarkan lewat mulut secara perlahan. Ya, anak-anak, jadi meskipun kita berenang, kita juga harus bernapas ya, mengatur teknik pernafasan. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya mengambil nafas ya melewati hidung ya saat kepala berada di permukaan air. Ya, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, kemudian setelah itu ketika kepala masuk ke dalam air, maka nafasnya dikeluarkan lewat mulut secara perlahan. Nah, berikut ini adalah gambar teknik mengambil nafas pada olahraga renang gaya dada atau gaya kata. Itu ya anak-anak. Jadi diingat-ingat ketika mengambil nafas maka melewati hidung. Nah, ketika mengeluarkan nafas maka melalui mulut ya. Baik, selanjutnya yaitu meluncur. Nah, ini adalah gambar dari teknik meluncur ya. Meluncur adalah gerakan tubuh secara horizontal ya, atau mendatar di bawah permukaan air. Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama turunlah dalam kolam yang dangkal ya. Jika berlatih kita harus di kolam yang dangkal ya, jangan langsung di kolam yang dalam dulu. Nah, setelah itu membelakangi dinding kolam. Nah, persis seperti gambar ini ya anak-anak ya. Kemudian tempelkan salah satu telapak kakimu. Nah, seperti ini ke kanan dan ke kiri. Ke dinding kolam dengan jari-jari kaki menghadap ke bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Setelah itu, dorong badan melalui tolakan kaki tersebut dan meluncurlah sejauh mungkin dengan tangan sejajar di depan. Kepala diusahakan masuk ke dalam air sehingga telinga sejajar dengan lengan dan tangan.
Ya, jadi seperti ini anak-anak, kepala dan telinga ya semua badan harus masuk ke dalam air. Jika kepala masih terlihat di permukaan air itu berarti gerakan meluncurnya masih salah ya. Baik, selanjutnya yaitu mengambang. Nah, ini juga penting sekali untuk gerak dasar dalam berenang. Ya, seperti ini gambarnya ya. Gerakan tubuh dengan posisi tubuh tegak lurus di bawah permukaan air dan kepala tetap di atas permukaan air sebatas dagu. Sedangkan untuk gerakan tangan dan kaki digerakkan untuk keseimbangan agar tubuh tetap melayang di permukaan air. Nah, ini adalah tahap selanjutnya setelah kalian tadi latihan meluncur. Baik, selanjutnya kita masuk ke macam-macam gaya dalam renang. Ya, jadi dalam berenang itu ada berbagai macam gaya ya anak-anak. Apa saja ya? Ya, yang pertama adalah gaya bebas. Nah, yang kedua adalah gaya punggung. Yang ketiga adalah gaya dada atau disebut juga dengan gaya katak. Dan yang keempat adalah kupu-kupu. Jadi berenang ini ada 4 gaya. Kira-kira anak-anak sudah bisa? Ya, ada yang sudah bisa gaya bebas, gaya dada, ya, atau bahkan sudah bisa gaya semuanya. Ya, hebat sekali. Baik, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah renang gaya bebas. Ya, berikut ini adalah gambar dari renang gaya bebas. Renang gaya bebas dilakukan dengan cara menelungkupkan badan ya. Jadi posisinya badannya adalah telungkup atau menghadap ke bawah, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan pada air. Posisi tubuh berada pada posisi datar di atas air dan bahu agak ke belakang. Sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air dengan melakukan ayunan. Selain itu, sesekali kepala menengok ke samping atas untuk mengambil napas. Baik, selanjutnya yaitu renang gaya punggung. Nah, seperti ini ya anak-anak gambarnya. Renang gaya punggung dilakukan dengan cara posisi punggung menghadap ke air atau posisi terlentang. Secara gerak dasar sama dengan gaya bebas, akan tetapi posisi kepala menghadap ke atas atau berada di permukaan air. Nah, ini hampir sama ya dengan renang gaya bebas tadi ya. Bedanya apa anak-anak? Ya, untuk renang gaya bebas, posisi badannya yaitu telungkup. Sedangkan untuk renang gaya punggung, posisi badannya yaitu telentang atau melihat ke atas. Untuk gerakan kaki dan tangannya sama. Baik, selanjutnya yaitu renang gaya dada. Nah, ini adalah renang yang paling mudah atau paling disukai oleh banyak orang ya, karena mudah untuk dilakukan. Ya, renang gaya dada disebut juga dengan renang gaya katak. Kenapa bisa disebut dengan renang gaya katak? Karena gerakannya sama seperti ketika katak berenang. Anak-anak sudah pernah tahu bagaimana ketika katak berenang? Ya, ada yang sudah tahu, ada yang belum. Ya, renang gaya dada, posisi badannya itu seperti merangkak ya, merangkak di dalam air dan dikombinasikan dengan gerakan tangan serta kaki di dalam air. Baik, selanjutnya renang gaya kupu-kupu. Nah, kalau tadi renang gaya dada yang paling mudah dilakukan, untuk renang gaya kupu-kupu ini biasanya sedikit susah ya untuk dilakukan. Tetapi kalau berlatih sungguh-sungguh, maka semuanya akan menjadi mudah. Nah, renang gaya kupu-kupu dilakukan dengan mengayunkan kedua lengan secara bersamaan dengan kombinasi gerakan kaki. Ya, ini adalah beberapa gambar untuk renang gaya kupu-kupu ya. Nah, selanjutnya adalah
perilaku yang tidak boleh dilakukan ketika berada di kolam renang. Anak-anak, ini sangat penting sekali ya untuk kalian ketahui dan kalian pahami ya, karena jika kita berada di kolam renang itu tidak boleh sembarangan ya. Kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada di kolam renang, yaitu apa saja? Ya, yang pertama adalah memakai pakaian renang yang tidak tepat. Ya, ini ya sebetulnya jika kita berenang itu tidak boleh menggunakan baju sembarangan ya anak-anak ya. Jadi usahakan menggunakan pakaian renang ya, seperti itu. Nah, untuk pakaian renang pun juga ada aturannya ya anak-anak. Jangan gunakan pakaian renang yang terlalu terbuka ya. Usahakan yang sopan. Kemudian jangan gunakan pakaian renang yang berwarna putih. Kenapa seperti itu? Karena jika kalian menggunakan pakaian renang yang berwarna putih, kemudian kalian masuk ke dalam air, maka nanti akan terlihat tembus pandang ya. Jadi hal itu sangat tidak sopan. Baik, selanjutnya adalah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ini juga sangat penting sekali ya. Sebelum berenang, maka kalian harus melakukan pemanasan ya, mulai dari pemanasan statis, pemanasan dinamis, atau ditambah juga dengan lari-lari kecil seperti itu. Kenapa harus melakukan pemanasan? Karena untuk melemaskan otot-otot kalian supaya lentur dan mencegah terjadinya cedera di dalam air, yaitu apa? Iya, kram ya. Jadi kalau sedang berenang tiba-tiba terjadi kram di dalam kolam, itu akan sangat berbahaya ya, bisa menimbulkan tenggelam. Selanjutnya adalah tanyakan kedalaman kolam renang. Nah, ini juga penting untuk kalian ketahui ya. Jadi terutama untuk anak-anak yang tidak pandai berenang, maka harus memilih kolam yang kedalamannya tidak terlalu dalam atau kolam yang dangkal ya. Jadi biasanya ketika kita berada di kolam renang itu sudah ada tulisannya ya. Misalkan ini ketinggian 50 cm, ketinggian 100 cm dan sebagainya. Jadi anak-anak harus paham ya, jangan asal masuk ke dalam kolam. Kita harus tahu kemampuan berenang kita masing-masing. Selanjutnya, dilarang makan di pinggir kolam renang. Nah, ini biasanya sering anak-anak lakukan ya. Kan sekarang sudah tahu, jangan diulangi lagi ya anak-anak. Nah, kenapa seperti itu? Karena jika kita membawa makanan dan makan di pinggir kolam renang, ditakutkan akan sisa-sisa makanan tersebut bisa jatuh dan masuk ke dalam kolam renang, sehingga akan mengotori kolam renang dan mengganggu kenyamanan pengunjung yang lainnya. Baik, selanjutnya dilarang berenang setelah makan. Nah, ini juga sangat penting ya. Nah, jika anak-anak makan dalam porsi besar, maka dilarang untuk berenang terlebih dahulu. Karena jika tetap berenang, ya, tetap memaksakan berenang setelah makan, maka bisa menyebabkan kram perut ya ketika berenang. Dan ini sangat berbahaya bagi keselamatan. Kram perut terjadi karena perut sedang dalam proses mencerna makanan ya. Kemudian pastikan ketika ingin berenang setidaknya 1 jam sebelumnya sudah makan terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian dilarang bermain atau bercanda, mendorong teman di pinggir kolam renang. Nah, ini juga sangat penting untuk kalian ketahui. Kenapa? Hal ini sangat berbahaya ya jika kalian bermain dan bercanda, apalagi mendorong teman di pinggir kolam. Karena ketika nanti bercanda dan mendorong teman di pinggir kolam dan teman kalian belum siap, maka teman kalian bisa terjebur ke dalam kolam renang ya, apalagi jika temannya tidak bisa berenang. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya anak-anak. Ya, jadi tidak boleh untuk dilakukan.
Baik, selanjutnya jangan meludah dan buang air kecil di kolam renang. Nah, ini juga sangat penting ya. Meludah di kolam renang itu sangatlah menjijikkan sekali ya. Sementara itu membuang air kecil di kolam renang juga sangat-sangat tidak etis ya, meskipun orang lain tidak tahu. Tetapi ini sangat tidak diperbolehkan. Ya, ketika ingin meludah atau membuang air kecil, kalian keluar dulu dari kolam renang, kemudian baru setelah itu ke kamar kecil, setelah itu baru masuk ke dalam kolam renang kembali. Selanjutnya, ketika berenang, perhatikan orang lain. Nah, ini juga ya, jangan menguasai kolam renang sehingga mengganggu perenang lain ya. Orang lain pun juga punya hak yang sama untuk berenang, sehingga pastikan ketika kita berenang tidak menabrak orang lain. Selanjutnya, jangan berenang ketika hujan deras dan kilatan petir. Nah, ini juga sangat berbahaya ya. Turunnya hujan di kolam renang akan mempersulit kita untuk mengambil nafas saat berenang. Apalagi ada petir. Nah, ini akan sangat berbahaya bagi keselamatan kita sendiri. Baik, selanjutnya jangan berlari di tepi kolam renang. Nah, ini juga sangat-sangat berbahaya. Berlari di dekat tepi kolam renang akan memungkinkan kita untuk tergelincir atau kepleset, sehingga kita bisa masuk ke kolam yang dalam atau bisa juga terbentur dengan tepi kolam ya. Ini sangat berbahaya, jadi harus dihindari hal semacam ini. Kemudian jika tidak pandai berenang, maka berenanglah di kolam yang dangkal. Ya, ini juga sama ya. Jika berenang di tempat yang tidak terlalu dalam, di mana kedalaman kolam tidak lebih dari tinggi badan kalian ya, atau harus didampingi oleh orang tua atau orang yang sudah pandai berenang. Kemudian apabila mengalami kram saat berenang, maka langsung menyepi dan keluar dari kolam renang untuk meminta bantuan. Nah, ini juga sangat penting untuk kalian ketahui ya anak-anak. Misalkan sedang asik berenang, tiba-tiba terjadi kram, artinya kram. Nah, ini usahakan kalian untuk tetap berenang ya, sekuat tenaga, berenang ke pinggiran, ke tepi kolam ya, untuk kemudian langsung naik ke atas kolam untuk melemaskan otot kembali. Nah, tadi adalah beberapa hal yang harus kalian taati ketika berada di kolam renang. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan sebelum berenang agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan dalam berenang. Maka sebaiknya, nah ini juga sama ya, lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum berenang kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Selanjutnya, memakai pakaian renang, dan sebelum masuk ke kolam renang, usahakan beradaptasi dengan air terlebih dahulu. Dan kenali kedalaman kolam. Jika belum mahir berenang, maka berlatihlah di tempat yang dangkal dan gunakan juga pelampung. Kemudian taati peraturan yang berlaku ya, seperti yang Bu sampaikan tadi. Nah, sekarang anak-anak kerjakan tugas berikut ini ya. Di sini ada tugas teori, yaitu mengerjakan 5 butir soal. Soal yang pertama, sebutkan 3 macam olahraga cabang akuatik. Kemudian sebutkan 3 teknik dasar dalam berenang. Nomor 3, sebutkan 4 macam gaya dalam berenang. Dan sebutkan 3 perilaku yang tidak boleh dilakukan ketika berada di kolam renang. Dan yang kelima adalah disebut apakah nama induk organisasi renang yang ada di Indonesia. Nah, sebutkan ya beserta kepanjangannya. Baik anak-anak, inilah 5 soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa ya untuk menulis soalnya kembali supaya Bu lebih mudah untuk mengkoreksi tugas kalian. Dan berguna juga untuk kalian suatu saat nanti untuk belajar kembali.
dan tugasnya dikerjakan di kertas ulangan disertai dengan nama kelas dan juga nomor absen. Kemudian dikumpulkan ketika pengumpulan tugas di sekolah. Begitu ya anak-anak? Baik, Bu kira untuk pelajaran PJOK kali ini sudah cukup. Nah, untuk anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Baik anak-anak, sekian dari Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.